Sembari menunggu pencairan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH tahap 1 tahun 2023, para keluarga penerima manfaat KPM PKH tidak usah khawatir. Bagi KPM PKH yang masuk golongan berikut ini, juga akan segera cair bantuannya untuk bantuan tambahan atau pelengkap. Dan yang didapatkan ini bisa mencapai Rp3.400.000 dan disalurkan secara bertahap. Nah, kira-kira KPM PKH yang masuk golongan seperti apa yang akan mendapatkan bantuan tambahan atau bantuan pelengkap senilai Rp3.400.000 tersebut? Nah, kira-kira kapan cairnya? Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai sebentar lagi, tidak lama lagi, ini sembari menunggu pencairan PKH tahap 1 tahun 2023. Nah, para keluarga penerima manfaat KPM PKH yang masuk dalam golongan berikut ini, nah ini selain PKH yang bisa dicairkan nanti, juga bisa mendapatkan atau cair juga bantuan tambahan atau bantuan pelengkap untuk KPM PKH yang masuk golongan berikut ini. Nah, mereka bisa mendapatkan bantuan senilai Rp3.400.000 dan bantuan tersebut disalurkan secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat yang masuk golongan dan persyaratan tersebut. Nah, kira-kira bantuan apa saja itu ya? Total nilai Rp3.400.000, dicairkan kapan dan secara bertahap yang pastinya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya, agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, para keluarga penerima manfaat bantuan PKH, nah ini kemarin sudah saya kabarkan ya, sudah saya beritakan, sudah saya informasikan, dan mungkin juga diinformasikan oleh channel-channel yang lain yang menginformasikan terkait mengenai bantuan sosial, bahwasanya jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 ini sudah ada bocoran dari pusat, yakni dari PLT Bapak Dirjen Pelindungan Jaminan Sosial Bapak Robin Riko, yang pada saat itu menyatakan pada sambutannya itu ketika ada kegiatan di Jawa Timur itu kalau nggak salah ya, di Surabaya, itu untuk peningkatan SDM PKH, dan itu yang diundang koordinator kabupaten dan koordinator kota dan juga ada koordinator wilayah. Nah, dalam kesempatan pidato Bapak PLT Dirjen Jamsos tersebut yang menaungi atau yang membawai program PKH dan juga BPNT atau sembako. Nah, ini beliau menyatakan bahwasanya sebenarnya itu harusnya bantuan PKH, bantuan BPNT atau sembako itu seharusnya bisa disalurkan di minggu ketiga atau minggu keempat bulan Januari ini. Tapi beliau sudah minta izin ke Ibu Menteri Sosial bahwasanya untuk jadwal penyalurannya ini agak sedikit diundur ya, karena di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Februari juga akan ada kegiatan survei. Nah, kita belum tahu survei terkait apa itu. Nah, kalau dari pernyataan agak diundur sedikit, ya mungkin tidak lama lagi, tidak jauh dari bulan Januari ya. Nah, doakan saja semoga secepatnya bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 dan juga bantuan sembako atau BPNT mulai alokasi bulan Januari tahun 2023 ini bisa segera tersalurkan. Nah, tanda-tanda
KPM PKH maupun KPM BPNT yang cair bantuannya itu biasanya ditandai dengan update statusnya di 6NG melalui DTKS ya. Nah, sembari menunggu jadwal pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 atau bantuan sembako atau BPNT tahun 2023, entah itu nanti akan dicairkan ya kalau nggak Februari yang pasti bulan Maret. Itu paling lambat pasti bulan Maret. Karena memang periodenya itu antara bulan Januari, Februari, dan Maret untuk tahap 1 bantuan PKH. Nah, untuk sambil menunggu pencairannya, nah para KPM PKH dan KPM BPNT nggak perlu khawatir ya. Bagi yang datanya sudah pada Dukcapil, yang memiliki KTP dengan NIK yang dengan status sebagai berikut ini, dan yang di dalam kartu keluarganya itu ada ciri-ciri yang seperti ini. Nah, ini Anda juga bisa atau berhak mendapatkan bantuan tambahan atau komplementari. Selain bantuan PKH yang didapatkan, juga bisa dapat bantuan komplementari atau bantuan tambahan lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, total yang bisa didapatkan itu sebesar Rp3.400.000. Nah, dari total Rp3.400.000 tersebut terdiri dari bantuan apa saja ya? Nah, Sobat YouTube perlu diketahui selain KPM PKH itu dapat bantuan PKH dalam bentuk uang, baik mungkin non-tunai kalau disalurkan melalui KKS ataupun tunai jika disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Para KPM PKH ini juga diberikan keistimewaan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial yang lainnya. Nah, ini juga merupakan salah satu komplementer atau pelengkap ya bagi KPM PKH, karena data mereka itu sudah masuk data DTKS. Jadi semua bantuan sosial itu diberikan kepada warga itu acuannya ya warga yang sudah masuk DTKS. Karena KPM PKH ini adalah warga yang masuk DTKS dengan desil terendah. Karena di dalam DTKS itu ada tingkat kemiskinan yang namanya desil ya. Desil 1 itu desil tingkat kemiskinan paling terendah. Desil 2 itu ya di atasnya desil 1, desil 3 sampai desil 4. Nah, biasanya yang dapat bantuan PKH ini adalah warga yang sudah masuk DTKS dengan tingkat kemiskinan terendah yang masuk desil 1 atau desil 2 hingga desil 3. Nah, jadi para KPM PKH ini diberikan keistimewaan mungkin ya, karena untuk tujuannya itu programnya itu pengentasan kemiskinan, jadi tingkat kemiskinan yang paling rendah itu juga bisa mendapatkan bantuan-bantuan sosial yang lain dari Kementerian Sosial. Seperti bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako. Nah, ini ya. Jadi KPM PKH yang NIK yang punya KTP, yang pasti punya KTP kalau sudah masuk DTKS. Yang NIK-nya itu berciri-ciri dengan statusnya juga terdaftar sebagai penerima bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako di tahun 2023. Nah, ini Anda juga berhak mendapatkan bantuan sembako tersebut. Nah, apakah nanti dalam bentuk tunai atau non-tunai itu nanti tinggal tunggu waktu saja info lebih lanjutnya. Tapi yang jelas nilainya untuk BPNT atau bantuan sembako ini per bulannya Rp200.000. Nah, di tahun 2023 ini kalau dikalkulasikan mulai Januari hingga Desember, nah ini artinya bantuan sembako atau BPNT yang didapatkan oleh KPM PKH yang NIK-nya juga terdaftar sebagai penerima bantuan BPNT atau sembako, ini mendapatkan total bantuannya senilai Rp2.400.000 dalam 1 tahun di tahun 2023. Asal KPM tersebut selama tahun 2023 ini masih layak mendapatkannya. Nah, kalau sudah tidak layak, ya sudah tidak dapat lagi. Nah, selain itu, KPM PKH, selain NIK-nya juga terdaftar sebagai penerima bansos sembako atau BPNT di tahun 2023 ini. Nah, di dalam kartu keluarganya, ini juga ada komponen kategori anak sekolah, yakni jenjang SMA. Dan anaknya tersebut sudah masuk usulan atau sudah terinput datanya di Dapodik, sudah masuk daftar kelayakan ya untuk diajukan mendapatkan bantuan PIP di tahun 2023 ini. Nah, jenjangnya SMA. Kalau SMA atau SMK
bantuan PIP yang akan didapatkan di tahun 2023 ini jika anaknya itu nanti masuk dalam SK pemberian atau SK nominasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penerima bantuan PIP tahun 2023, maka bantuan yang didapatkan adalah Rp1.000.000 dalam satu kali ya, dalam satu tahun di tahun 2023 ini. Artinya KPMPK tersebut selain bantuan PK yang didapatkan juga mendapatkan bantuan komplementer atau tambahan BPNT plus bantuan PIP. Jadi kalau totalnya tadi BPNT dalam satu tahun itu Rp2.400.000, tapi ini penyalurannya bertahap ya, tidak langsung satu kali, bisa 1 bulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali, itu tinggal menunggu kewenangan dari pusat saja. Tapi kalau di total itu adalah senilai Rp2.400.000 untuk BPNT. Kalau ditambah bantuan PIP 1 juta, artinya yang didapatkan oleh KPMPK tersebut yang tadi punya NIK KTP dengan status ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi dan kartu keluarga dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, ada SMA-nya dan mendapatkan bantuan PIP. Jadi Rp2.400.000 plus 1 juta PIP plus BPNT totalnya Rp3.400.000. Jadi itu ya Sobat YouTube terkait mengenai bantuan tambahan atau komplementari bagi KPMPKH. Nah, ini bisa mendapatkan total bantuan Rp3.400.000 di tahun 2023 ini, asal NIK KTP-nya itu berstatus juga sebagai penerima BPNT dan di dalam kartu keluarganya ada anak SMA yang menjadi komponen PKH dan masuk SK pemberian bantuan PIP di tahun 2023 ini. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.